Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya sendiri. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam semua sebetulnya. Kliwon. Dan itu namanya sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Ana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathama. 20 itu. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran itu berarti dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan Hono Caraka. Ho itu daripada apa? Hono. Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada hono. Mulai daripada gono legeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Legeno itu masih belum ada sandangan, masih utuh, Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum sandangan. Terus hono. Jadi manusia itu memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan mulai daripada hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan. Lantas diciptakan oleh manusia terdiri pada tanah, kemudian air, lantas Hawa dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan ini kan butuhkan dari tanah, butuhkan daripada air, butuhkan daripada matahari, itu pula daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia, ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi sasar dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, akhirlah wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih legeno. Masih gono, itu mulai nonya itu, terus mulai daripada hurip, kemudian hubungan suami istri mulai timbul daripada gono masing legono, legono. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada embrio tersebut menjadi jago bayi yang kemudian dilengkapi dengan Caraka. Apa itu? Cipta rasa karsa. Itu Caraka. Daya cipta, daya rasa dan karsa. Semua ada. Itu. Setelah itu kemudian lantas apa? Data Sawala. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan panca indera, diberikan sandangan panca indera, cipta rasa karsa, juga diberikan sifat Tuhan. Sifat zat kang datan sawala, datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan. Ya, kalau manusia ini salah, tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama sifat daripada Tuhan yang tidak salah. Data Sawala, datan Sawala, tidak pernah salah sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu, diberikan sifat yang bertentangan dengan sifat baik, sifat dari Tuhan yang jelek. Kalau kita misalnya sabar, kan juga punya hati berangasan, ya. Nah, kemudian lantas kita jujur, dan betul-betul juga penipu, ya. Semuanya diberikan sifat itu, sifat yang bertentangan dengan zat kang datan sawala, tahu sama kekuatannya. Dua sifat juga bertentangan yang sama kekuatannya. Sama kekuatannya ada pada kita itu kalau kita mengenal. Tinggal sekarang manusianya sendiri. Manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya, akan diapakan ini? Lantas sekarang Data Sawala, Pada Jaya, Maga Bathama. Mo itu sukmo, go itu satu, moga badan. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal badan, manusia itu hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi, itu yang Pada Jaya tadi, itu. Lantas, tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal menjadi batang.
Nah, tinggal pertanyaannya, sukmanya mau kemana? Sukmanya mana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi perlengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia di akhirat tadi. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dengan sini akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mawujud, gitu. Tidak bentuk, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya gampangnya daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja. Tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu. Gitu. Makanya itu coba pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi, itu dengan sendirinya agar supaya betul-betul bisa menempati diri. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu takdir kepada sifat kodrati daripada manusia. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya toh? Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati tergantung kepada orang banyak. Jadi kemudian dalam hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil. Tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Karena itu wajiblah sekarang memenuhi panggilan untuk ya bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi karena itu lantas sekarang namanya sifat kodrati daripada sifat yang monodualistis. Satu tapi kembar dan tapi satu. Ialah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada penghayatan, pengamalan daripada Pancasila. Gitu. Nah, demikianlah waktunya saya kira sudah. Walaupun ini tidak cuma kliwon, tapi minggu, karena itu sebagai peninggalan daripada ilmu, dari peninggalan moyang kita, yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paraning dumadi itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik. Kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Tuhan. Jadi orang mengatakan itu klenik, itu bukan. Yang klenik itu yang salah melaksanakannya, itu yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah memang demikian. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Itu. Bagaimana? Karena sudah mengetahui, baru nanti akan gampang untuk meletakkan semuanya. Terima kasih. Dan demikianlah daripada penjelasan. Karena itu setelah nanti selesai kembali ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita pada negara dan bangsa yang sedang membangun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.